Allah Ta'ala ingin nguji kita. Allah nggak butuh sama amalan kita. Tapi amalan kita baliknya ke kita. Kalau kita bikin kebaikan, yang dapat pahala ya kita di akhirat. Kalau kita bikin keburukan, kita bakal dapetin hukuman dari amalan kita di akhirat. Saya teringat ketika ngaji, itu pesan dari abahnya Mbak Anwar Lirboyo, yaitu Mbak Yai Mansur. Beliau bilang, Ramadan itu jangan kalian jadikan seperti orang yang mencari ikan di luar musim ikan, katanya. Masya Allah. Alhamdulillah, yaqul al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di malam ke-8 bulan Ramadan, usaha tetap kita mesti usaha. Dengan segala keterbatasan kita, dengan kemampuan kita yang penuh kekurangan. Usaha mesti. Adapun keputusan, ketentuan dari Allah Ta'ala, haknya Allah. Usaha kewajiban kita. Keputusan itu haknya Allah Ta'ala. Allah berhak naikin hambanya atau jatuhin, bikin kaya atau bikin miskin, menerima atau menolak, menyiksa atau mengganjar. Itu haknya Allah Ta'ala. Manusia tugas dia adalah melaksanakan, mendirikan sebab musabab. Dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia zikir. Masalah gobul, ya minta gobul sama Allah, minta taufik kepada Allah. Allah kalau ngasih taufik kepada hambanya dan menerima, hatta sedikit bakal dilipat gandakan, berlipat ganda. Tapi kalau Allah Ta'ala mau hitung-hitungan sama hambanya, walaupun dia melakukan amalan, sejumlah amalan penghuni langit dan bumi, amalannya gak nyampe kemana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kabul kepada kita. Manusia diciptakan oleh Allah di tempat ini di bumi ini untuk dinas, untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ingin nguji kita. Allah nggak butuh sama amalan kita. Tapi amalan kita baliknya ke kita. Kalau kita bikin kebaikan, yang dapat pahala ya kita di akhirat. Kalau kita bikin keburukan, kita bakal dapetin hukuman dari amalan kita di akhirat. Adapun Allah nggak perlu, nggak butuh kepada amalan kita. Amalan kita, maksiat kita nggak membahayakan Allah, tapi membahayakan diri kita sendiri. Ketaatan orang yang taat nggak menguntungkan Allah, tapi nguntungin diri dia sendiri. Selagi kita masih mampu beramal, ya beramal dah. Sebab dunia ini tempat amal, rumah beramal. Akhirat rumah balasan. Jadi kita mau balasan, ya tunggu balasan nanti di akhirat. Ini dunia ini tempatnya beramal. Beramallah di tempat beramal. Sehingga di rumah pembalasan kita terima ganjarannya. Jangan ketika udah masuk di dunia kita nggak mau beramal, malah begitu masuk akhirat kita pengen beramal. Saya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, mau sedekah, mau sholat, mau taubat. Udah mati baru dia mau taubat, mau balik. Lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. La ilaha illallah. Kebanyakan cerita orang neraka dari situ semuanya. Ini bulan kebaikan, musim panen raya. Pintu kebaikan dibuka, pintu keburukan ditutup. Orang yang punya kesiapan, kelayakan, para kaum solihin, mereka kedapatan panen. Dibukain futuhat dari Allah Ta'ala. Yang terjadi futuhnya dalam sholat, ada yang futuhnya dalam tilawah, ada yang futuhnya dalam zikir, ada yang futuhnya hatta dalam tidur. Hatta dalam tidur. Orang yang tidur di hatinya nggak ada apapun kecuali Allah. Nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada hubbud dunia. Hatta tidurnya dia mencapai derajat yang nggak bisa dicapai oleh orang yang tahajud ataupun orang yang puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala muliakan orang-orang yang hatinya memiliki kesiapan dan kelayakan. Hingga kita berbagi, turut ngambil bagian, turut ngerauk ya, bersama ahli dzauq dalam dzauqnya mereka yang memiliki cita rasa. Orang yang beruntung kita ikut berbagi dengan mereka. Orang yang salehul arifin bersama mereka, ahli nur bersama nurnya mereka. Ahli hubur wa ahli hudur ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan adalah anugerahnya Allah yang besar. Yang mana anugerahnya Allah nggak ada habisnya.
Adapun anugerahnya manusia bakalan habis, sebanyak apapun juga bakalan habis. Tapi anugerahnya Allah Ta'ala nggak ada habisnya. Oh, semua orang yang punya hubungan sama saya, kata Habib Ali, mereka dalam keberuntungan. Sahabat saya, teman saya, orang-orang yang dekat sama saya, nggak tahu stres, nggak tahu susah, nggak tahu apa yang naik, apa yang turun. Itu harga atau sembako atau apa, rezeki dikirim oleh Allah Ta'ala dari jalan yang gak diduga-duga. Orang lain dalam stres, mereka nggak stres, orang-orang yang dekat dengan majelis macam begini, kata Habib Ali. Kata, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita sekalian. Tinggalin maksiat, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Adam udah di dalam sorga, sudah di sorga, melakukan satu pelanggaran karena lupa, dikeluarin dari sorga. Oh, kita punya 1000 pelanggaran dan kita belum masuk sorga, terus kita berharap pengen masuk sorga. Kita jangan jangan berhenti bertaubat, berharap kepada Allah Ta'ala, balik taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat orang yang maksiat, punya kesungguhan pengen benar, pengen sembuh dari maksiatnya, dilimpahkan taubatnya. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rab, dikoneksikan, dihubungkan kita dengan Nabi Muhammad, hubungan yang erat, hubungan yang kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala faddala Ramadana sayyidus syuhur wa du'afa fihil ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu fil ghaibati wal hudur. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, jamaah sidang salat tarawih, khatam Al-Quran dalam salat tarawih di Yayasan Al-Fakhriyah, guru mulia kita Al-Habib Al-Mahbub, Habib Jendan bin Naufal Salim Jendan dan putra-putra beliau. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ingin menyampaikan titipan nasihat dari seorang ulama. Saya teringat ketika waktu mondok di Pacul Goang. Pacul Goang itu pendirinya Mbah Yai Anwar. Kemudian Mbah Yai Anwar punya anak namanya Mbah Yai Mansur. Mbah Yai Mansur itu putra-putranya adalah Mbah Yai Anwar yang dipungut mantu sama Kiai Mahrus Ali, kemudian Mbah Yai Abdul Aziz. Saya teringat ketika ngaji itu pesan dari abahnya Mbah Yai Anwar Lirboyo, yaitu Mbah Yai Mansur. Beliau bilang Ramadan itu jangan kalian jadikan seperti orang yang mencari ikan di luar musim ikan, katanya. Ketika musim ikan, malah ikan nggak dicari. Tapi giliran belum musim ikan, ikan itu dicari di laut. Nelayan sehari 2 hari nggak pulang, padahal belum musimnya. Ketika musim ikan, ikan itu justru nggak dicari. Artinya Ramadan ini adalah musimnya. Jadi musim Allah Ta'ala turunkan rahmat, kemudian pengampunannya, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada hamba-hambanya. Jadi sangat banyak sekali, ya, banyak sekali manfaat yang ada di bulan Ramadan ini. Agar kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena yang dikatakan syukur itu adalah ijra'ul amwal wal a'dha ila mardotillah.
Jadi syukur itu alirkan kita punya harta ke jalan Allah dan anggota tubuh badan kita ini ila mardotillah. Itu dikatakan syukur. Karena kata beliau, orang yang bersyukur belum tentu dikatakan dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Sekalipun dia ahli tahajud, belum tentu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, Pak insya Allah dia dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah jadikan kita, melatih kita, ditarbiyahkannya kita oleh Allah menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Kalau udah dikatakan bersyukur, insya Allah dikatakan ibadah. Berapa banyak orang yang dikatakan ahli ibadah, tetapi belum tentu dia bersyukur hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum bisubulis salam, wal faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول على فينا باب مولانا طرحنا الهمول الله